Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu peserta seleksi CASN yang sudah dinyatakan lulus. Berikut akan saya update ya terkait data-data yang harus diisi dan berkas yang harus diupload di SS CASN. Ini kita akan tampilkan bentuknya Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Berkas untuk pengisian DRH dalam rangka penerbitan nomor induk pegawai secara umum ada 7 ini Bapak Ibu sekalian ya yang harus kita upload. Satu adalah pas foto, hati-hati ukurannya adalah 500 KB berwarna dengan latar belakang merah. Kemudian yang kedua, file scan surat lamaran atau permohonan untuk diangkat menjadi P3K yang ditujukan kepada bupatinya ya ini. Lalu yang ketiga, file scan ijazah asli, ini maksimal adalah 1000 KB. Yang keempat, file scan transkrip nilai asli ya. Yang kelima, file scan daftar riwayat hidup. Jadi ini nanti Bapak Ibu sekalian yang akan kita dalami ya, bagaimana teknisnya. Secara umum ini kita harus isi dulu secara online. Kemudian setelah lengkap baru kita download untuk kita tanda-tangani ya. Jadi di sini ada tambahannya kalau kita bandingkan dengan pada saat pendaftaran ya, ini surat catatan kepolisian dan yang lain ya. Lalu file scan surat pernyataan 5 poin ini kemarin sudah dibuat namun harus dibuat lagi ya Bapak Ibu sekalian. Lalu file scan surat keterangan catatan kepolisian ya yang masih berlaku. Jadi waktunya tadi 6 bulan. File scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter ya. Kemudian yang terakhir ini file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika. Jadi ini semua harus diurus ya. Dari 7 berkas ini maka yang harus Bapak Ibu urus keluar yang pertama adalah GHI ya, 3 berkas yang harus diurus. Kemudian dokumennya itu harus diupload di SS CASN. Ini ada catatan-catatannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan ya. Kita akan coba lihat satu persatu berkas-berkasnya ya. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup. Ini nanti ada 2, daftar riwayat hidup perorangan, kemudian daftar DRH ya. Keterangan perorangan ini identitas Bapak Ibu sekalian dimulai dari nomor induk. Bapak Ibu tulis di sini ya. Secara online ini diisi Bapak Ibu sekalian, lengkap dulu semua baru nanti di-download, ditandatangani ya. Kabupaten kota tempat lahir ini kabupatennya ya, tanggal lahir, jenis kelamin kita isi di sini, agama, status perkawinan ini identitas kita semua, hingga handphone, jalan, kelurahan kalau ada, kecamatan, kabupaten, provinsi, tinggi badan, berat badan, kemudian rambut ya ikal atau lurus, bentuk muka oval atau lonjong, warna kulit, ciri khas kalau ada ya, kalau tidak ada tidak usah disebutkan. Cacat tubuhnya ada apa tidak, kemudian kegemaran atau hobinya diisi Bapak Ibu sekalian. Ini sengaja kita tutup karena berkaitan dengan identitas pribadi ya. Nah itu. Lalu yang berikut akan masuk ke bagian kedua. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan pada saat pendaftaran kemarin. Ada beberapa poin tambahan sebenarnya yang nanti akan kita lengkapi ya. Pendidikan dimulai dari sekolah dasar, SLTP, SLTA, di diploma 3, sarjana muda kalau ada sarjana ini, dan sekolah dasar hingga ini Bapak Ibu sekalian poin 4 ini tidak perlu diupload ya, yang diupload tadi cukup S1 yang dipakai lah ya. Nah tuliskan nama perguruan tinggi masing-masing mulai dari sekolah dasar SD apa, kemudian SLTP atau SMP-nya, SLTA sama akreditasinya kalau tidak tahu dibuat cek tanda seperti ini, tanda hubung. Kemudian tempatnya ini minimal kabupaten ya, nomornya ada biasanya di bawah ijazah kita. Kemudian tanggalnya, pejabat penandatangannya, namanya siapa yang tertulis di sana. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau ada kursus boleh ditambahkan di sini. Lalu berkas yang berikut juga yang perlu adalah riwayat pekerjaan. Jadi Bapak Ibu kalau ada riwayat pekerjaannya ini per tahun boleh ya, seperti pengisian di pendaftaran kemarin isi di sini. Kemudian jabatannya adalah guru, mata pelajaran apa begitu ya, tanggal mulai. Kalau guru biasanya ini per tahun, otomatis nanti ini akan banyak ya, tergantung masa kerja lah ya. Sebaiknya ditambahkan semua, gaji pokoknya dibuat sesuai dengan SK ya. Nomornya juga dibuat, ada di sana tanggalnya, pejabat
penandatangan. Ini kalau Kadis disebutkan aja Kepala Dinas Pendidikan ya. Nah, kalau kepala sekolah disebutkan kepala sekolah. Ini kalau untuk SK ya. Nah, yang berikut yang juga perlu adalah riwayat keluarga. Ini barangkali yang sebelumnya tidak ada. Pertama, Bapak Ibu kalau punya istri atau suami, tuliskan nama istri atau suami di sini. Kalau pegawai negeri, tuliskan NIP-nya. Kemudian ini tadi NIK, namanya, tempat lahirnya, posisi pekerjaannya, begitu ya, perusahaannya, status perkawinan, menikah tentunya. Akte cerai, nikah tidak, akte nikah atau cerai, tuliskan nomornya di sini Bapak Ibu sekalian. Cukup nomornya saja ya. Tanggal menikah tuliskan di sini. Oke. Lalu anak, kalau ada anak tuliskan juga niknya, kemudian namanya, tempat lahirnya. Ini pekerjaan mungkin masih sekolah ya, sekolah, perusahaan, institusi tentu tidak ada. Kemudian keterangannya keterangan hidup. Lalu yang ketiga orang tua. Nah, orang tua juga harus kita tuliskan nomor induknya. Kemudian kalau PNS itu NIP, nama, tempat, tanggal lahir, pekerjaannya, perusahaannya, kemudian statusnya apa, masih hidup atau sudah meninggal ya. Ini harus lengkap. Berkas yang berikut masuk ke orang tua ibu. Ini nomor induknya, NIP-nya kalau ada, nama, tempat lahir, pekerjaan, kemudian perusahaan dan status hidup. Ini kita isi secara online. Lalu yang berikut adalah masuk ke saudara kandung. Kita tuliskan nomor induk semua saudara kita ya. Kalau ada 11, kita tuliskan 11 di sini. Kalau ada yang pegawai negeri, kita tuliskan nomor induknya. Kita tuliskan ini nama-namanya Bapak Ibu sekalian, setiap saudara kita. Tempat tanggal lahirnya ini kita harus tuliskan. Jadi harus dicek lagi ya. Artinya di sini Bapak Ibu sudah bisa buat coret-coretan nanti sebelum pengisi DRH. Kita juga akan pandu nanti ya dengan tutorialnya. Kemudian pekerjaan jabatan masing-masing ditulis apa pekerjaannya, perusahaannya apa, status hidup. Iya. Ini setelah itu baru masuk ke Bapak atau Ibu mertua. Ini khusus tentu bagi Bapak Ibu yang sudah menikah ya. Nomor induk Bapak Ibu mertua ini ada 2 tempatnya ya. Barangkali Bapak Ibu bisa lihat di sini nomor induk pegawai. Kalau termasuk pegawai, nama kita tulis 22, tempat tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, institusi. Kalau tidak ada buat tanda garis hubung seperti ini, statusnya apa ya. Lalu setelah itu adalah yang kita urus ya, ada 3 tadi yang harus kita urus. Surat keterangan catatan kepolisian, maka Bapak Ibu isi di sini nomornya ya secara online, tanggal suratnya, kemudian pejabatnya. Nanti akan ada tempat untuk mengupload berkasnya ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita tampilkan downloadan saja. Lalu yang kedua surat keterangan sehat, isi nomornya, kemudian tanggalnya dan pejabatnya. Yang ketiga surat keterangan bebas nafkah, Bapak Ibu isi nomornya, kemudian tanggal suratnya, pejabatnya, siapa yang menandatangani gitu ya. Itu pejabatnya di sini maksudnya. Setelah itu keterangan ini tidak perlu karena tidak ada ya. Lalu di sini disebutkan demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah yang membuat pernyataan. Bapak Ibu ini namanya, lalu bermaterai 10.000 ya. Ini makanya setelah kita isi online, kita harus download, kemudian kita tanda tangani bermaterai, lalu di-upload kembali di tempat yang disediakan oleh panitia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian berkas-berkas yang harus Bapak Ibu persiapkan dulu ya sebelum nanti Bapak Ibu berniat mengisi DRH. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.